wabarakatuh. Selamat malam, Pak Apri dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Assalamualaikum 8 warahmatullahi 3C Sistem Informasi ingin menjelaskan proses penjadwalan CPU. Kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari yang pertama, Wida Aulia Ditasari dengan NPM 22106312573. Selanjutnya adalah saya, Bunga Muncintami dengan NPM 22106312578. Yang ketiga ada Danu Firmansyah dengan NPM 22106312580. Dan yang terakhir adalah Widya Amanda dengan NPM 22106312550-104. Algoritma penjadwalan CPU sistem operasi bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU, sehingga seluruh proses yang ada pada main memory yang akan dikerjakan oleh CPU perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Ini adalah materi yang akan kita bawakan, algoritma penjadwalan CPU. Yang pertama adalah FCFS, First Come First Serve. Yang kedua adalah SJF, Short Job First, Non-Preemptive. Yang 2B, SJF, Short Job First, Preemptive. Yang 3A, Priority Scheduling, Non-Preemptive. Yang 3B, Priority Scheduling Preemptive. Yang terakhir ada Round Robin, Non-Preemptive, dan Round Robin Preemptive. Selanjutnya akan dibacakan oleh Danu Firmansyah. Padanya dipersilakan. Materi pertama itu ada first come, first serve. Proses yang datang pertama dilayani terlebih dahulu, tidak peduli apakah burst panjang atau pendek. Nah, yang dimaksud burst itu tuh yang BT atau burst time. Berikut proses pada CPU dengan ravel time dan burst time masing-masing. Gambar Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu menggunakan algoritma FCFS. Nah, ini saya bakal langsung masuk ke contoh soalnya. Next. Ya, di sini dimulai dari kita lihat dulu ke tabel yang di atas kanan itu. Itu kan ada prosesnya, itu ada P1 sampai P6. Nah, kita masukin dulu nih. P1-nya di angka 0. Kenapa angka 0? Karena dia di AT-nya itu di arrival time-nya itu 0. Nah, selanjutnya di P2 itu dimasukin 2, P3 3, P4 4, P5 itu 6. Kenapa jaraknya agak jauh? Karena itu dari angka 4 ke angka 6 itu ada angka 5 yang di tengah-tengah yang nggak usah ditulis lah. Karena kan di AT-nya itu nggak ada angka 5. Yang selanjutnya P6 itu di angka 8. Nah, selanjutnya eh, lanjut P2. Nah, kenapa P1 di sini warna biru? Itu karena dia dari awal udah langsung diproses. Karena materi yang saya jelasin itu yang pertama kali datang yang diproses. Nah, karena yang pertama kali datang itu si P1 atau arrival time-nya yang paling angkanya paling kecil gitu 0. Nah, karena itu dia diproses duluan. Nah, jadi dari P2 sampai P6 itu dia kenapa kotaknya itu warna kuning? Karena itu menandakan dia sedang mengantri. Nah, di sini kan P2 di angka 9 itu P2 ya. Nah, P2-nya itu biru dan yang sedang ngantri itu ada P3, P4, P5, P6. Nah, 9 kenapa 9? Itu kita ambil dari angka burst time di P1. Nah, burst time itu waktu yang dihabiskan P1. Jadi 9. Nah, lanjut karena P2 udah diproses, lanjut ke P3. Nah, P3 kenapa bisa
di angka 15 itu karena 9 ditambah 6 jadinya 15. Nah, sama seperti kayak sebelumnya, yang ngantrinya jadi P4, P5, P6. Lanjut ke P4, kenapa 20? Karena 15 ditambah 5. 5 itu dari mana? Burst time-nya P3, jadi 20. Sisa yang nunggu itu sisa ada 2 P5 dan P6. Selanjutnya masuk ke P5 yang akan diproses. Nah, 23-nya dapat dari mana? Dari 20 ditambah 3 dari P4-nya, jadinya 23. Nah, karena sisa satu yang sisa menunggu, si P6, langsung ke P6-nya. Kenapa 25? Ya, soalnya di 23 ditambah 2. 2-nya itu burst time-nya P5. Nah, di sini karena udah habis, jadi langsung aja masukin angka terakhir. Di sini 26 dari mana? Sama kayak tadi di P6-nya itu kan burst time-nya cuma 1 detik ya, cuma 1 lah. Jadi 25 ditambah 6 jadinya 26. Nah, langsung masuk ke penghitungannya. Di pojok kiri bawah ini ada waktu tunggu. P1-nya 0 karena dia 0 detik udah langsung nyampe dan langsung diproses jadinya 0. Nah, P2-nya itu 9. 9-nya itu dari mana? Dari si burst time-nya. 9 dikurang 2. Nah, 2-nya itu dari arrival time-nya 7. Terus P3-nya itu 15. 15-nya dari mana? Dari si ini nih, si P3 yang di gancarnya itu kan 15. Nah, jadi 15 dikurang 3, dikurang 3 sama dengan 12. P4-nya 20 dikurang 4 sama dengan 16. P5-nya 23 dikurang 6 sama dengan 17. P6-nya itu 25 dikurang 8 sama dengan 17. Nah, ini semuanya dijumlahin terus dibagi sama prosesnya itu kayak P1, P2, P3 sampai P6. Jadi 69 dibagi 6 sama dengan 11,5. 11,5 itu waktu tunggu dari seluruhnya lah kurang lebih. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wida Aulia Ditasari. Baik, selanjutnya kita membahas tentang short job first atau SJF. SJF sendiri itu terbagi jadi dua, ada non-preemptive sama ada yang preemptive. Yang pertama ada short job first, SJF yang non-preemptive dulu. Di sini konsepnya jika proses yang datang memiliki arrival time atau AT yang sama, maka burst time atau BT yang kecil dan pendeknya itu akan dilayani terlebih dahulu. Untuk contoh soalnya, di sini ada soal yang sama, di mana kita diminta untuk menggambar Gantt chart-nya dan tentukan rata-rata waktu menggunakan algoritma SJF non-preemptive. Nah, di sini untuk di detik ke 0, P1 masuk dengan burst time 9. Di sini berarti P1 langsung masuk ke dalam proses. Yang nanti dia akan, karena BT-nya adalah 9, maka nanti dia akan selesai pada detik ke-9. Terus di detik kedua, itu ada datang P2 dengan burst time-nya 6, dia masuk dalam antrian. Terus di detik ketiga juga datang P3 dengan burst time-nya 5. Di detik keempat datang P4 dengan burst time-nya 3. Terus di detik ke-6 datang P5 dengan burst time-nya 2. Di detik ke-8 datang P6 dengan burst time-nya 1. Nah, tadi kan P1 itu kan selesai diproses pada detik ke-9-nya, sehingga tadi P2, P3, P4, P5, P6 itu sama-sama ngantri di detik ke-9. Tadi kan konsepnya SJF non-preemptive itu kan kalau misalnya mereka tuh memiliki arrival time yang sama, maka nanti BT yang paling kecil atau lebih pendek bakal dilayani terlebih dahulu. Nah, di sini kita cek nih, karena P2, P3, P4, P5, P6 sama-sama masuk di arrival time yang sama, yaitu di detik ke-9, kita ngecek BT yang paling kecil itu yang akan selanjutnya masuk dalam proses, yaitu adalah P6 dengan BT 1, maka P6 masuk dalam proses. Karena P6 BT-nya 1, maka nanti P6 akan selesai di detik ke-10. Selanjutnya di detik ke-10 terdapat P2, P3, P4, P5, lagi-lagi yang memiliki AT yang sama, maka nanti kita cek dulu BT yang paling kecil itu yang mana, yaitu P5, berarti P5 masuk dalam proses, dan P2, P3, P4 tetap menunggu. Di sini P5 BT-nya itu 2, maka nanti P5 akan selesai di detik ke-12. Selanjutnya di detik ke-12,
itu ada P2, P3, P4. Di sini arrival time-nya juga sama. Kita ngecek lagi mana BT yang paling kecil, yaitu P4. Berarti P4 yang selanjutnya masuk ke dalam proses, P2 dan P3-nya masih nunggu. P4 BT-nya 3, maka nanti P4-nya itu akan selesai di detik ke-15. Selanjutnya di detik ke-15 ada P2 dan P3. Di sini masih memiliki arrival time yang sama, maka kita cek dulu yang paling kecil tuh BT-nya yang mana? Karena yang paling kecil P3 dengan BT 5, berarti nanti P3-nya itu yang masuk dalam proses, dan P2-nya masih nunggu. P3 BT-nya 5, berarti nanti P3 itu bakal selesai diproses pada detik ke-20. Di detik ke-20 di sini ada P2 dengan BT-nya 6, berarti nanti P2 masuk ke proses, dan selesai pada detik ke-26. Terus untuk menghitung rata-rata waktunya, pertama, P1 kenapa di sini 0? Karena dia itu datang pada detik ke-0 dan langsung dieksekusi pada detik itu juga, makanya 0 dikurang 0 sama dengan 0. Terus P2 di sini dia baru mulai dieksekusi itu pada detik ke-20, mulai masuk ke proses itu pada detik ke-20, dan dia datang pada detik kedua, makanya di sini 20 kurang 2 sama dengan 18. Terus di sini P3 dia mulai masuk ke dalam proses itu pada detik ke-15, dan dia datang pada detik ketiga, maka 15 dikurang 3 sama dengan 12. Terus P4 itu dia baru mulai masuk proses itu pada detik ke-12, terus dia datangnya pada detik ke-4, maka 12 kurang 4 sama dengan 8, terus P5, dia baru masuk ke prosesnya itu pada detik ke-10, dia datang pada detik ke-6, maka 10 kurang 6 sama dengan 4, terus P6 itu dia dimasuk prosesnya itu pada detik ke-9, dan datang pada detik ke-8, maka 9 kurang 8 sama dengan 1. Ini dari P1 sampai P6 dijumlah total 43, sehingga rata-rata waktunya itu 43 dibagi 6 sama dengan 7,167 satuan waktu. Itu contoh dari yang SJF non-preemptive. Selanjutnya di sini ada SJF yang preemptive atau short remaining time first. Konsepnya itu kalau misalnya ada proses yang sedang dikerjakan, terus ada proses lain yang datang, di mana proses yang datang ini tuh memiliki BT yang lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan terlebih dahulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready QE. Contoh soalnya di sini ada juga contoh soal yang sama kayak soal berikut sebelumnya. Di sini kita diminta kembali untuk menggambarkan ganti chartnya dan menentukan rata-rata waktu tunggunya menggunakan algoritma SJF preemptive. Nah, di sini contohnya di detik ke-0 itu P1 datang dengan burst time 9. Nah, di sini P1 ini langsung masuk ke dalam proses. Tapi pas di detik kedua, tiba-tiba datang P2 dengan burst time-nya 6. Tadi kan P1 dari detik ke-0 ke detik kedua itu udah jalan 2 detik ya. Nah, di sini makanya P1-nya sisa 7. Tadi kan konsepnya kalau misalnya pas lagi ada proses yang sedang dijalankan, terus tiba-tiba datang proses lain yang dimana BT-nya yang itu lebih kecil daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang lebih kecil ini bakal masuk ke maka BT yang lebih kecil ini bakal masuk ke proses, dan proses yang tadi sedang dijalankan masuk ke antrian. Berarti karena P2 di sini BT-nya itu lebih kecil daripada P1, maka P2 gantian masuk ke dalam proses, dan P1-nya itu yang masuk ke dalam antrian. Berarti di sini P2 masuk ke dalam proses dan P1-nya ngantri. Terus di detik ketiga datang P3 dengan burst time-nya itu 5, BT-nya 5. Nah, di sini P2 dari detik kedua ke detik ketiga itu kan udah jalan sekali. Berarti tadi yang awalnya BT-nya 6 sisa 5. Terus di sini ada P1 yang lagi ngantri dengan BT-nya 7. Di sini ada kondisi di mana P3 sama P2 itu sama-sama memiliki BT-nya 5, sama-sama BT-nya sama. Nah, kalau ketemu kondisi kayak gini, berarti kita tuh menerapkan algoritma FCFS, di mana kalau misalnya proses yang datang lebih dulu, dia yang bakal diproses. Nah, di sini kan P2 datang lebih dulu ya daripada P3. Berarti P2 yang tetap bakal diproses, P3-nya yang ngantri. Nah, di detik keempat, datang P4 dengan BT-nya itu 3. Di sini ada P3, P2, P1 yang lagi ngantri. Kenapa P2-nya ngantri? Karena pas sampai ke detik keempat, di sini kan berarti BT-nya itu udah sisa 4 ya. Dari 2 ke 4 kan ada jalan 2, berarti 6 kurang 2 sisa 4. Nah, kita kecek nih di detik keempat itu P4, P3, P2, P1 mana nih BT yang lebih kecil. BT yang lebih kecil kan P4 ya, berarti P4-nya masuk ke proses, P3, P2, P1-nya ngantri. Nah, selanjutnya di detik ke-6, itu datang P5 dengan BT-nya 2. Di sini
ada juga P4 dengan BT1, ada P3 dengan BT5, ada P2 dengan BT4, dan ada P1 dengan BT-nya 7. Sini kita cek karena yang paling kecil itu BT-nya adalah P4, maka P4 tetap dijalankan prosesnya sehingga P5-nya masih ngantri. Nah, P4 ini kan BT-nya 3, berarti nanti dia bakal selesai di detik ke-7. Sisa P5, P3, P2, P1. Di sini kita cek mana BT yang paling kecil yaitu P5, maka selanjutnya yang akan masuk ke dalam proses adalah P5. Di detik ke-8 itu datang P6 dengan BT-nya 1. Di sini ada juga P5 dengan BT-nya 1 karena tadi kan P5 dari detik ke-7 ke 8 itu kan udah jalan sekali, berarti 2 dikurang 1 sisa 1. Terus di sini ada P3, P2 dan P1. Kita ngecek lagi kalau misalnya kondisi di mana P6 sama P5 tuh sama-sama berstemnya sama. Kalau kayak gini berarti yang gunain FCFS lagi, kita pilih yang udah datang lebih dulu. Berarti kan P5, berarti P5 tetap dijalanin prosesnya, dan P6-nya yang ngantri. Terus nanti P5 selesai pada detik ke-9, di detik ke-9 ini ada P6, P3, P2, P1. Kita ngecek lagi mana BT yang paling kecil, yaitu P6, berarti P6 masuk dalam proses. Di detik ke-10, P6 ini bakal selesai di detik ke-10. Terus di detik ke-10 ada yang ngantri itu ada P3, P2, P1. Kita ngecek lagi mana yang BT-nya lebih kecil. Yang lebih kecil kan P2, berarti P2 yang masuk ke dalam proses. Terus nanti P2 karena BT-nya tadi sisa 4, berarti P2 ini bakal selesai dieksekusi pada detik ke-14. Terus di detik ke-14 terdapat P3 dan P1. Kita cek lagi mana yang lebih kecil BT-nya. BT-nya itu karena P3, berarti P3 yang masuk ke dalam proses. Terus tadi P3 BT-nya 5, berarti nanti P3 selesai diproses pada detik ke-19. Terus di detik ke-19 terdapat P1 dengan BT7, dia masuk ke dalam proses dan akan selesai diproses pada detik ke-26. Terus untuk menghitung waktu tunggunya, di sini P1 dia itu baru masuk ke dalam proses pada detik ke-19 dan datang pada detik ke-0. Tapi karena dia udah jalan 2 kali, makanya di sini dikuranginnya 19 dikurang 2 sama dengan 17. Untuk P2, di sini dia tuh baru datang di detik ke-10, makanya di sini 10, terus kenapa dikurangin 4? Karena dia datang tuh pada detik ke-2, tapi dia udah jalan 2 kali sampai ke detik ke-4, makanya 2 tambah 2 sama dengan 4, makanya di sini 10 dikurang 4 sama dengan 6. Terus P3 datang pada detik ke-14, P3 tuh baru masuk ke proses pada detik ke-14 dan datang pada detik ke-3, makanya di sini 14 kurang 3 sama dengan 11. P4 itu datangnya pada detik ke-4 dan dia diproses pada saat detik ke-4 juga, makanya di sini 4 kurang 4 sama dengan 0. Terus P5 dia baru diproses pada detik ke-7, terus dia datangnya pada detik ke-6, makanya 7 kurang 6 sama dengan 1, dan P6 dia baru masuk ke proses pada detik ke-9, dan dia datang pada detik ke-8, makanya 9 kurang 8 sama dengan 1. Ini dijumlah semua, totalnya 36, terus rata-rata waktu tunggunya 36 bagi 6 sama dengan 6 satuan waktu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya yaitu priority scheduling yang akan dibawakan oleh Widya Amanda. Adanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada materi priority scheduling non-prime time dan prime time. Yang pertama ada priority scheduling non-prime time, yaitu dengan cara penerapan, 1, melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Yang kedua, setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Yang ketiga, jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS atau yang datang lebih awal. Langsung kita masuk kepada soal, gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT. Di sini soalnya sama dengan soal sebelumnya, tapi di sini kita menggunakan priority. Jadi cara menentukan priority yang paling tinggi adalah dari urutan 1, 2, dan 3. Jadi priority yang paling tinggi adalah 1. Selanjutnya kita masuk kepada gambar Gantt chart-nya. Di sini P1 datang pada detik ke-0 dengan BT9 dan priority 2, maka P1 dijalankan sampai detik kedua. Pada detik kedua, P2 datang dengan BT6 dan priority 1. Di sini priority P2 dan P1 lebih besar P1, P2, maka yang dijalankan adalah P2. Dan pada waktu ketiga, P3 datang dengan BT3 dan
priority 3. Di sini priority yang paling tinggi masih P2, maka yang dijalankan masih tetap P2. Pada waktu keempat, P4 datang dengan priority 1. Di sini priority P4 dan priority P2 sama 1, tapi karena P2 lebih dulu datang daripada P4, maka yang dijalankan tetap P4. Pada waktu ke-6, P5 datang dengan BT2 dan priority 2. Di sini yang dijalankan masih tetap P2. Pada waktu ke-8, P2 selesai dan P6 datang dengan BT1 dan priority 3. Di sini kita lihat priority yang paling tinggi masih P4. Maka P4 dijalankan sampai waktu ke-11, P4 selesai, maka yang masuk waktu antrian adalah P6, P5, P3, dan P1. Di sini priority paling tinggi adalah P1 dengan BT7 dan priority 2. P1 selesai pada waktu ke-18. Dan selanjutnya masuk waktu tunggu adalah P6, P5, dan P3. Di sini priority yang paling tinggi adalah P5 dengan BT2. Maka P5 dijalankan pada waktu ke-20, P5 selesai, dan selanjutnya yang masuk waktu antrian adalah P6 dan P3. Di sini priority P6 dan P3 sama-sama 3, tapi karena P3 lebih dulu datang daripada P6, maka P6 dijalankan. Maka P3 dijalankan. Pada waktu ke-25, P3 selesai dan selanjutnya dilanjutkan oleh P6. P6 diproses dan selesai pada waktu ke-26. Selanjutnya kita menghitung waktu tunggu. Waktu tunggu P1 diproses pada waktu ke-11, P1 datang pada waktu ke-0, tapi P1 sudah dijalankan sampai waktu kedua. Jadi, waktu tunggu P1, 11 dikurang 2 sama dengan 9. Waktu tunggu P2, 0, karena P2 langsung diproses, tidak ada waktu tunggunya. Selanjutnya, waktu tunggu P3 diproses pada waktu ke-20 dan dimulai pada waktu ke-3. Jadi 20 dikurang 3 sama dengan 17. Selanjutnya P4 diproses pada waktu ke-8, tapi P4 datang pada waktu ke-4, jadi 8 dikurang 4 sama dengan 4. Selanjutnya P5 diproses pada waktu ke-18 dan P5 datang pada waktu ke-6, jadi 18 dikurang 6 sama dengan 12. Selanjutnya P6 datang diproses pada waktu ke-25 dan datang pada waktu ke-8, jadi waktu tunggu P6 sama dengan 25 dikurang 8 sama dengan 17. Dan sehingga dari proses ini kita peroleh jumlah waktu tunggunya adalah 56. Dan untuk menentukan rata-rata atau AWT-nya, kita bisa membagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 59 dibagi 6 sama dengan 9,83. Selanjutnya ada priority scheduling primitive. Dengan cara penerapannya, yang pertama, melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Kedua, setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Yang ketiga, jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Selanjutnya, kita masuk kepada soal. Masih sama soalnya dengan yang sebelumnya. Tapi di sini yang membedakan burst time-nya yang lebih kecil. Selanjutnya, di sini P1 datang pada detik ke-0 dengan BT9 dan priority 2. Diproses sampai waktu kedua
P2 datang dengan BT6 dan priority 1. Di sini masih sama dengan sebelumnya, P2 diproses karena priority P2 lebih besar daripada P1. Selanjutnya, P2 berjalan pada waktu ketiga, P3 datang dengan BT5 dan priority 3. Di sini yang tetap dijalankan masih P2. Pada waktu keempat, P4 datang dengan BT3 dan priority 1. Di sini priority P4 dan P1 sama-sama 1. Tapi karena BT-nya P4 lebih kecil daripada P2, maka yang dijalankan adalah P4. Pada waktu ke-6, P5 datang dengan BT2 dan priority 2. Di sini P4 masih dijalankan dengan burst time 1. Pada waktu ke-7, P4 selesai, maka yang masuk waktu antrian adalah P5, P3, P2, dan P1. Di sini yang dijalankan adalah P2 dengan BT4 dan priority 1. Pada waktu ke-8, P6 datang dengan BT1 dan priority 3. Di sini priority-nya yang paling tinggi masih P2, maka yang dijalankan adalah P2. Pada waktu ke-11, P2 selesai, dan yang masuk waktu antrian adalah P6, P2, P3, dan P1. Di sini priority P5 dan P1 sama-sama 2, tapi karena BT-nya P5 lebih kecil daripada P1, yaitu P52 dan P1 dengan BT7, maka yang dijalankan adalah P5 dengan BT2. Pada waktu ke-13, P5 selesai, dan yang masuk antrian adalah P6, P3, dan P1. Dan selanjutnya yang dijalankan adalah P1 dengan priority 2. Dan burst time 7. Pada waktu ke-20, P1 selesai, dan yang selanjutnya dijalankan di sini P6 dan P3 sama-sama memiliki priority 3, tapi karena BT P6 lebih kecil daripada P3, yaitu P1, maka yang dijalankan adalah P6. Pada waktu ke-21, P6 selesai, dan selanjutnya dijalankan oleh P3 dengan BT5 dan priority 3. Pada waktu ke-26, P3 selesai. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu P1. P1 diproses pada waktu ke-13, P1 datang pada waktu ke-0, tapi P1 telah diproses sampai waktu kedua, maka waktu tunggu P1 sama dengan 13 dikurang 2 sama dengan 11. Selanjutnya P2 diproses pada waktu ke-7, tapi P2 datang pada waktu ketiga, maka waktu tunggunya adalah 7 dikurang 3, yaitu 4. Selanjutnya waktu tunggu P3 diproses pada waktu ke-21, P3 datang pada waktu ketiga, tapi jadinya waktu tunggu P3 sama dengan 21 dikurang 3. Selanjutnya waktu tunggu P4. Waktu tunggu P4 langsung diproses, jadi waktu tunggu P4 sama dengan 0. Selanjutnya P5. P5 diproses pada waktu ke-11 dan datang pada waktu ke-6, maka 11 dikurang 6 sama dengan 5. Selanjutnya P6 diproses pada waktu ke-20, dan P6 datang pada waktu ke-8. Jadi waktu tunggunya 20 dikurang 8 sama dengan 12. Jadi sehingga dari proses ini kita dapatkan jumlahnya yaitu 50. Dan untuk menghitung rata-rata atau AWT-nya, yaitu kita bisa membagi dengan jumlah prosesnya, yaitu 8,33. Jadi rata-ratanya 8,33. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Widya untuk penjelasannya. Materi keempat akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu round robin. Round robin scheduling atau RRS merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara
cyclic. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang ditentukan, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau QQ yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari QQ yang paling depan. Next. Round robin non-preemptive. Proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses round robin non-preemptive jika setiap proses memiliki time arrival yang sama. Next. Kita langsung ke contoh soalnya. Menggambarkan Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT menggunakan algoritma round robin non-preemptive. Kita di sini seperti tadi arrival time itu harus sama, jadi ini 0, kita nolin semuanya. Dan kita ambil contoh time quantumnya sama dengan 3. Next. Di sini ada bars time-nya, di P1 itu ada 9, P2 6, P3 5, P4 3, P5 2, P6 1. Pada waktu 0, P1 datang dengan bars time 9, langsung semuanya datang karena arrival time-nya adalah 0, maka P1, P2, P3, P4, P5, P6 langsung datang semuanya. Namun yang pertama kali datang adalah P1, maka P1 terlebih dahulu yang dijalankan. Selama 0 sampai 3 ini adalah proses dari P1. Selanjutnya pada detik ketiga, maka P2 dijalankan sesuai dengan urutannya dengan bars time 6, P2 dijalankan, lalu P3, P4, P5, P6 itu menunggu, dan P1 yang tadi sebelumnya sedang dijalankan berada di urutan terakhir untuk menunggu. Selanjutnya, pada detik ketiga sampai ke-6 itu P2 dijalankan, dan pada detik ke-6 P3 itu dijalankan. Setelah P2 dijalankan dengan baris time 6, 6 dikurang 3 sama dengan 3. P1 juga begitu, 9 dikurang 3 sama dengan 6. Nah, pada detik ke-6, P3 dijalankan dengan baris time 5, P4, P5, P6 menunggu, P1, P2 juga menunggu. Pada detik ke-9, P3 selesai dijalankan, berganti lagi dengan P4, dengan baris time 3. Nah, pada detik ke-12, P4 selesai, maka P4 tidak perlu ditulis lagi pada antrian. Selanjutnya yang dijalankan adalah P5 dengan baris time 2. Nah, P6, P1, P2, P3 menunggu antrian lagi. Dan mengapa ini semua 3 dari 0, 3, 6, 9, 12 itu merupakan kelipatan 3? Karena kita menggunakan time quantum sebagai acuan untuk pemberhentiannya atau pergantian dari P1 ke P2, P2 ke P3, dan selanjutnya. Itu kita menggunakan time quantum. Nah, P5 ini baris time-nya 2. Maka dia akan sudah selesai pada detik ke-14. Jadi, P5 ini selesai, dilanjutkan oleh P6 dengan baris time-nya 1. Selanjutnya ada P1 yang baris time-nya 6, P2 baris time-nya 3, P3 baris time-nya 2. Selanjutnya, P6 itu selesai pada detik ke-1 karena baris time-nya dia hanya 1. Jadi pada detik ke-15, P6 itu selesai, akan dilanjutkan lagi oleh P1 dengan baris time-nya 6. Dan diantri oleh P2 dengan baris time-nya 3, P3 baris time-nya 2. Selanjutnya, kita pakai time quantum lagi, maka detik ke-15 sampai ke-18 akan dijalankan oleh P1 dengan baris time-nya 6. Selanjutnya pada detik ke-18, maka P2 dengan baris time-nya 3
akan dijalankan, P3 dan P1 akan menunggu. Tadi P1 kan berjalan dari detik ke-15 sampai ke 18, berarti itu kan 3 ya. Berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya pada detik ke-21, 18 sampai 21, itu P2 berjalan, pada detik ke-21, P3 yang akan dijalankan dengan balas time 2, maka akan selesai pada detik ke-23. Selanjutnya, pada detik ke-23 sampai ke-26, P1 akan dijalankan. Maka yang paling terakhir selesai ialah P1 dengan total balas time 9. Next. Jadi rata-rata waktu tunggunya boleh di before. 23 dikurang 23 kan ini P1 terakhir selesai di 23 ya, di detik ke-23. Sedangkan P1 before lagi P1 sempat dijalankan di 0 detik ke 0, terus dijalankan di detik ke-15 ya. Next. Berarti tadi kan 0 ke 3 itu 3, terus muncul lagi di detik ke-15, maka tambahin 3 lagi kan. Next lagi, udah nggak usah dipindah-pindah. Next lagi, jadi 23 dikurang 6 sama dengan 17, P2 18 dikurang 3 sama dengan 15, P3 selesainya tadi di detik ke-21, dengan ininya itu 3, jadi 21 dikurang 3 sama dengan 18, P4 itu langsung selesai, maka 9 dikurang 0 sama dengan 9, P5 12 dikurang 0 sama dengan 12, karena langsung selesai, P6 14 dikurang 0 sama dengan 14. Kita total semuanya jadi 85, kita bagi jadi keseluruhan P-nya itu ada 6, jadi 85 dibagi 6 sama dengan 14,167 satuan waktu. Jadi rata-ratanya ialah 14,167 satuan waktu. Next. Round robin preemptive, proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalankan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses round robin preemptive jika setiap proses memiliki arrival time yang tidak sama. Pada non-preemptive tadi arrival time-nya sama, yaitu 0 semua, sedangkan di round robin preemptive ini arrival time-nya tidak sama. Next. Ini contohnya masih sama seperti yang tadi, BT-nya sama, cuman AP-nya aja yang berbeda dari 0, 2, 3, 4, 6, 8. Next. Soalnya masih sama, time kuantumnya 3, yang berbeda hanya arrival time-nya. Yang membedakan adalah di detik ke 0, sesuai arrival time-nya, P1 datang, lalu di sini arrival time-nya pada 2, P2 datang, jadi P1 itu dijalankan dari 0 sampai 2, lalu 0 sampai 3 ralat, tapi pada detik kedua P2 datang, lalu pada detik ketiga P2 dijalankan dan P1 berhenti, P1 menunggu, lalu pada proses di soal P3 datang pada detik ketiga, maka P1 yang tadi sudah dijalankan menunggu, selanjutnya datang P3, pada detik keempat datang lagi dengan baris time-nya 3, yaitu P4. Selanjutnya pada detik ke-6, P1 dijalankan kembali sesuai urutan. P1 dijalankan kembali, P3 menunggu giliran dengan baris time 5, P4 menunggu juga dengan baris time 3, P5
juga menunggu antrian dengan baris timer 2, P2 dengan baris timer 3. Selanjutnya pada detik ke-8, datanglah P6. Lalu ini 6 sampai 9 tetap dijalankan P1, cuman bedanya pada detik ke-8 P6 datang, pada detik ke-9 P3 dijalankan sesuai dengan urutannya, lalu P2, P4, P5, P6, P1 itu menunggu giliran, menunggu antrian. Detik ke-9 sampai ke-12 itu P3 dijalankan. Pada detik ke-12, P2 dijalankan kembali. Dan P4, P5, P6, P1, P3 menunggu antrian. Pada detik ke-12 sampai 15, itu P2 dijalankan. Detik ke-15, P4 dijalankan sampai detik ke-18 dengan antrian P5, P6, P1, P3. Selanjutnya pada detik ke-18, P5 dijalankan dengan baris timer 2, maka akan berhenti pada detik ke-20. Pada detik ke-20, P6 dijalankan sesuai dengan antrian sebelumnya, berurutan. Karena hanya baris timer hanya 1, maka akan selesai pada detik ke-21. Selanjutnya, pada detik ke-21, P1 dijalankan kembali dengan sisa baris timer 3, dan P3 menunggu antrian. Pada detik ke-24, P3 baru dijalankan kembali dan akan selesai pada detik ke-26. Next. Rata-rata waktu tunggu P1 tadi selesai pada detik ke-21 dikurang 6 sama dengan 15. P2 tadi selesai pada detik ke-12 dikurang 5 sama dengan 7. P3 selesai pada detik ke-24 dikurang 9 sama dengan 15. P4 selesai pada detik ke-15 dikurang 4 sama dengan 11. P5 selesai pada detik ke-18 dikurang 6 sama dengan 12. P6 selesai pada detik ke-20 dikurang 18 sama dengan 12. Total 72 dibagi dengan jumlah proses, yaitu ada 6 sama dengan 12. Jadi rata-rata waktu tunggu ialah 12 satuan waktu pada round robin preemptive. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penjadwalan CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.